Salam sepak bola. Ya, gue mau bahas ya berapa match yang baru kelar tadi. Yang pertama kita mulai dulu dari Brighton ketemu Liverpool. Ya, di sini Brighton mainnya sama seperti yang udah. Mereka bangun serangan bagus, operan passing bagus, cuman mereka nggak bisa cetak gol. Di sini terlihat juga kalau mereka nih benar-benar butuh penalti untuk bisa cetak gol di sini. Ya cuman gue mau soroti dari VAR-nya ya walaupun gol ketika salah offside itu kan memang jelas ketika salah berdiri persis di depan pemain terakhir dari Brighton dan itu memang jelas offside. Cuman sebenarnya di sini yang gue mau soroti adalah satu, bagaimana pergantian pemain yang dilakukan oleh Klopp ya di sini ya. Jadi di sini ketika dia memasukkan Salah dengan Mane itu kan otomatis harusnya dia lebih butuh daya gedor ketimbang menjaga keseimbangan permainan ya. Ini yang merupakan salah satu blundernya Klopp di sini ya. Jadi Liverpool yang sejatinya butuh 3 poin untuk bisa lebih mengamankan peringkat di Liga Premier, namun nyatanya Klopp lebih menyimpan dari salah satu Mane atau Salah. Ya di sini terbukti juga, terlihat nggak bisa cetak gol juga di sini untuk Liverpool ya, cuma bisa cetak 1 doang. Ya, selain itu juga di sini mungkin yang kontroversi di sini adalah bagaimana Liverpool cuma bisa cetak shot on target 2 di sini ya. Brighton 3. Nah, Brighton lebih banyak bisa cetak shot on target. Ya, permasalahan di sini Liverpool seakan bermain dengan 10 pemain ketika dia memasang Minamino itu yang otomatis controllingnya sering lepas, lalu shootingnya juga nggak akurat. Jadi itu merupakan salah satu blundernya Klopp murni di sini, selain dari penalti yang di menit terakhir ya, yang menit 90 itu ya. Sebenarnya itu kan kalau menurut gue itu nggak layak penalti sebenarnya. Karena apa? Karena di situ kan Robertson murni ingin menyapu bola secara clean ya, bukan hendak menekel atau apa ya. Kebetulan aja memang kakinya Welbeck di situ ya, otomatis penalti kalau menurut VAR ya. Cuman ya udahlah, itu kan 50-50 juga ya. Kejadiannya sama kayak yang Van Dijk ke-tackle sama si Pickford itu ya. Lalu kita ke match selanjutnya. Di sini match selanjutnya ada Inter ketemu Sassuolo ya. Di sini Inter menang 3-0. Dan sebenarnya strateginya Conte masih klasik sama seperti yang udah mengandalkan wingback. Cuman di sini Sassuolo bermain begitu terbuka, jadi itu yang mampu dimanfaatkan oleh Inter ya. Namun di sini yang ada peningkatan dari Inter adalah dari segi passingnya ya. Dari segi passing antar 1-2 pemain ini Conte udah lebih ditingkatkan lah, lebih dibagusin dari yang beberapa match terakhir kan Inter passingnya jelek banget tuh. Nah di sini terlihat udah mulai ada peningkatan dari segi passingnya terutama. Ya, selain dari Sassuolo yang bermain terbuka banget, jadi otomatis itu yang lebih dimanfaatkan oleh Inter untuk bisa cetak gol di sini. Ya. Lalu City ketemu Burnley ya. Di sini juga City menang 5-0, Mahrez hat-trick. Nah, jarang-jarang kan sekarang kalau misalkan kalian lihat City bisa menang gede. Ya, mungkin bisa dengan jari lah kalau musim ini ya. Mungkin cuma ini doang. Ya, City seperti biasa main 4-3-3. Nah, lawannya Burnley kan salah satu tim tarkam yang main di Liga Primer juga. Jadi otomatis di sini Burnley mainnya ya setengah marking, mainnya setengah-setengah lah, main setengah marking, setengah pressing. Jadi otomatis itu yang gampang banget dimanfaatkan oleh para pemain City untuk bisa create peluang. Namun di sini yang ada peningkatan dari Pep adalah ketika kalau dari segi cara permainan, passing segala macam masih sama, cuman dari segi finishing ya, finishing City di sini lebih ditingkatkan. Gua terlihat banget tadi bagaimana di gol ketiga dan keempat para pemain City itu nggak perlu space yang banyak untuk bisa cetak gol. Dan di sini terlihat juga bagaimana Pep ingin membangun sepak bola taktisnya juga, nggak cuma mengandalkan sepak bola yang mengandalkan 7-8 pemain di depan bola, namun sesekali dia juga perlu dalam bermain sepak bola taktis yang nggak perlu banyak
nggak perlu banyak ruang untuk bisa cetak gol, dan di sini terlihat juga. Ya itu juga merupakan salah satu peningkatan dari City juga di sini yang cukup efektif walaupun lawan Burnley. Ya, lalu kita ke match selanjutnya. Benevento ketemu Juventus. Nah, di sini Juventus ya biasa, nggak ada Ronaldo, mereka nggak bisa cetak gol. Di sini terlihat juga cuman Morata doang yang bisa cetak gol tuh di awal-awal. Ya selebihnya permainan Juventus ya lebih mengandalkan skill individu, passing finishingnya jelek banget di sini Juventus, ampun. Ya terutama dari Ramsey, Chiesa, Diabala, ya otomatis itu nggak benar-benar mengandalkan skill individu banget lah di sini lah. Ya finishingnya juga gampang dimentahkan oleh para pemain Benevento. Ya terlebih golnya Arthur itu kan juga dia nggak harus dilakukan kayak gitu kan, sapu bola persis di depan pemain, ya cetak gol lah. Benevento cetak oleh Leccia tuh di menit ke 46. Ya secara overall penampilan Juventus di sini jelek banget ya, pun dah kan guys. Kalau misalkan lu nonton ya, kita bukan lihat dari shoot on target ya, jelas aja kalau misalkan shoot on target, position ya jelas menang Juventus, karena kan dari secara kualitas Juventus emang lebih unggul. Namun nyatanya di sini bagaimana kualitas passingnya Juventus di sini jelek banget. Kualitas passing, kualitas finishingnya jelek banget Juventus di sini. Ya Pirlo juga harus memperbaiki itulah seenggaknya. Jadi dari pertama tuh dari segi passingnya dulu, lalu yang kedua dari strategi finishing dan strateginya ini juga harus teamworknya ini juga harus ditingkatkan banget, karena di sini kan para pemain ini lebih bermain secara individu, bukan sebagai tim. Dan sini terlihat banget bagaimana tadi ketika Ramsey, Diabala, Morata, Chiesa lebih bermain asik, gocek-gocek, dribble sendiri. Nah itulah yang gampang dimentahkan oleh pemain dengan tim yang menggunakan strategi bertahan seperti ini. Ya makin berat juga peluang Juventus untuk bisa juara di Serie A. Nah lalu yang terakhir, nah ini juga sama nih, Madrid ketemu Alaves. Ya Madrid seperti biasa kalau misalkan bermain dengan tim yang menggunakan strategi bertahan dan juga zone press marking yang tinggi di pertandingan, maka mereka akan pure banget kesulitan. Ya di sini terlihat juga. Sebenarnya Madrid ini dari segi kolektivitas bangun serangan sih bagus banget. Shot on target 9/6, possession 68/32. Itu posisinya mereka nggak cuma ngandelin bola-bola aman doang. Ya namun nyatanya di sini adalah lini tengahnya mereka nggak bisa lalu asal dalam melancarkan operan-operan. Ya lebih mengandalkan dari dua sisi sayapnya, yaitu Asensio dan Hazard. Jadi otomatis itu gampang banget dimentahkan oleh para pemain dari Alaves. Ya gol pertama ya oke lah, gol yang kedua nih yang rada konyol ya kalau misalkan kalian nonton. Sebenarnya itu gol yang nggak perlu lah sebenarnya, ketika kerjasama antara Courtois dengan Casemiro atau siapa tadi memberikan bola lalu pemainnya belum siap, malah diterobos oleh pemain Alaves kan. Nah di situ terlihat juga bagaimana kerja sama tim Madrid ya, ketika pemainnya ini diberi marking atau dibayang-bayangi satu pemain, maka pemainnya itu akan bingung mau ngapain. Di sini terlihat juga kayak gitu permainannya. Ya beruntung juga masih bisa cetak 1 gol ya. Walau akhirnya kan kalah 2-1. Ya Zidane sebenarnya harus bisa menemukan formula yang tepat lah ketika menghadapi tim-tim yang mengunci lini tengah mereka. Dan di sini juga terlihat banget bagaimana dari Modric, Kroos itu dikunci dari segi operannya, sehingga nggak ada lagi operan-operan yang bisa memanjakan dari trio lini depan. Jadi terpaksa dari para pemain lini depan ini, terutama dari sayap ini, yang agak mundur ke belakang untuk bisa jemput bola. Ya sehingga kan itu menimbulkan delay 1-2 detik, dan itu untuk para pemain Alaves itu langsung bisa cover area bertahan mereka. Ya itu merupakan salah satu murni taktik kesalahan Zidane yang dia masih belum bisa mengantisipasinya lah untuk strategi seperti itu. Ya oke, sekian dulu dari review gue ya analisa match hari ini.